Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadina Aulia Rizkula dari absen 29. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan komputer dan arsitektur. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung sehingga dapat berbagi data, sumber daya, atau layanan melalui suatu protokol komunikasi. Media koneksi dalam jaringan komputer terdiri dari satu, media berkabel. Contohnya kabel UTP umumnya digunakan untuk jaringan LAN. Kabel fiber optik memiliki kecepatan tinggi dan tahan terhadap interferensi. 2. Media nirkabel, contohnya Wi-Fi, yaitu menggunakan gelombang radio untuk koneksi jarak pendek. Bluetooth, yaitu cocok untuk komunikasi jarak sangat pendek. Fungsi utama dari jaringan komputer. 1. Berbagi sumber daya, misalnya berbagi printer, file, atau koneksi internet. 2. Komunikasi dan kolaborasi, yaitu mempermudah komunikasi antar pengguna melalui email, chat, atau video conference. Apa saja tipe dari jaringan komputer? 1. LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area lokal seperti dalam rumah, sekolah, kantor, atau gedung. Contohnya jaringan komputer dalam suatu ruangan. 2. PAN atau Personal Area Network, yaitu jaringan kecil yang digunakan untuk perangkat pribadi dalam jarak dekat 1-10 meter. Biasanya terhubung melalui Bluetooth atau kabel USB. Contohnya sinkronisasi data antara ponsel dan laptop. 3. WAN atau Wireless Local Area Network. Versi nirkabel dari LAN menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, lebih fleksibel karena tidak memerlukan kabel. Contohnya hotspot Wi-Fi di kafe. Asal mula internet berasal dari penelitian dan pengembangan teknik pemaketan Amerika Serikat pada 1960. Penelitian ini diharapkan dapat membuat komputer berinteraksi dengan komputer. Pada tahun 1990, internet berkembang menjadi internet modern yang mampu menghubungkan secara luas jaringan bisnis, perusahaan, institusi, komputer pribadi, dan telepon seluler. Jenis konektivitas internet ada dua. 1. Jenis koneksi kabel. 1. Kabel koaksial, yaitu internet via kabel TV. 2. Fiber optik, yaitu internet cepat via serat optik. 3. DSL atau Digital Subscriber Line, yaitu internet via kabel telepon. 2. Jenis koneksi wireless. 1. Wi-Fi, jaringan nirkabel lokal. 2. Seluler, internet via jaringan seluler. 3. Hotspot, berbagi internet via ponsel. Keamanan jaringan. Pentingnya keamanan. 1. Melindungi data. 2. Melindungi informasi sensitif dari kebocoran. 3. Memenuhi standar hukum dan kebijakan keamanan. Langkah keamanan. 1. Enkripsi data, yaitu lindungi data saat dikirim melalui jaringan. 2. Gunakan VPN. Lindungi privasi di jaringan publik. 3. Authentication. Terapkan kata sandi kuat atau autentikasi ganda. Macam-macam kejahatan siber. 1. Hacking, akses ilegal ke sistem. 2. Phishing, penipuan untuk mencuri data pribadi. 3. Malware, perangkat lunak berbahaya seperti virus dan ransomware. 4. Identity theft, pencurian identitas digital. 5. Cyberbullying, intimidasi atau pelecehan online. 6. DDoS, serangan yang membuat servis tidak bisa diakses. 7. Data breach, pembobolan data sensitif. 8. Software pirati, penggunaan perangkat lunak ilegal. 9. Cyber stalking, mengintimidasi secara online. Macam-macam kejahatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Ramadhani,
absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan sistem keamanan privasi. Apa itu keamanan informasi? Keamanan informasi terdiri dari dua kata, yaitu keamanan dan informasi. Keamanan secara fisik dapat dianalogikan dengan perlindungan sebuah gedung, seseorang, organisasi, atau negara dari ancaman kejahatan. Menyaring konten negatif. 1. Gunakan perangkat lunak penyaring. 2. Aktifkan kontrol orang tua. 3. Perbarui perangkat dan aplikasi. 4. Pendidikan dan kesadaran. 5. Gunakan mesin pencari aman. 6. Laporkan konten negatif kepada platform jika ada konten negatif. Manajer kata sandi. 1. Buat akun dan lakukan preferensi dengan keamanan, seperti faktor 2FA, pengaturan autentikasi. 2. Simpan kata sandi. 3. Mengelola kata sandi dengan benar. 4. Buat kata sandi dengan kuat atau aman. 5. Periksa keamanan untuk menilai kekuatan sandi yang sudah dibuat. 6. Sinkronisasi antar perangkat. Pastikan untuk mengaktifkan sinkronisasi. Jenis autentikasi. 1. Autentikasi web. 2. Autentikasi pengguna. 3. Biometrik. 4. Autentikasi dua langkah. 5. Autentifikasi multifaktor. Autentikasi multifaktor. 1. Sesuatu yang diketahui pengguna. 2. Sesuatu tentang diri pengguna. 3. Sesuatu yang dimiliki pengguna. 4. Lokasi pengguna. Berikut ini adalah contohnya. Autentikasi web. Penjelasan proses verifikasi identitas pengguna saat mengakses situs web. Biasanya menggunakan kombinasi username dan password. Penggunaan login ke media sosial, akun email, atau layanan perbankan online. Autentikasi pengguna. Penjelasan metode untuk memastikan bahwa seseorang yang mengakses suatu sistem adalah pengguna yang sah. Bisa menggunakan password, PIN, atau metode lain. Penggunaan membuka ponsel dengan PIN atau kata sandi, masuk ke akun aplikasi, atau mengakses komputer kerja. Autentikasi biometrik. Penjelasan metode autentikasi yang menggunakan karakteristik biologis seperti sidik jari, wajah, atau retina untuk verifikasi identitas. Penggunaan membuka ponsel dengan sidik jari atau Face ID. Check-in ke aplikasi menggunakan pengenalan wajah atau akses kontrol di gedung perusahaan. Autentikasi dua faktor. Penjelasan sistem keamanan yang memerlukan dua metode verifikasi untuk mengakses akun. Biasanya kombinasi antara sesuatu yang diketahui password dan sesuatu yang dimiliki kode OTP. Penggunaan login ke akun Google, transaksi perbankan online, atau masuk ke aplikasi keuangan seperti PayPal. Privasi dan keamanan pada akun platform digital. 1. Persetujuan pengguna. Harus memberikan persetujuan yang jelas. 2. Kontrol pengguna. Penggunaan harus memiliki kontrol penuh atas pribadinya. 3. Penghapusan data. Pengguna harus memiliki hak untuk meminta penghapusan. 4. Keamanan data. Harus mengambil langkah yang tepat untuk melindungi data pribadi. 5. Transparansi. Platform digital harus transparan tentang bagaimana data pengguna digunakan. 6. Pengawasan diperlukan regulasi. Harus mematuhi standar privasi yang diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.